Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, karena Engkau berada di tengah-tengah umat-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Beracaralah Engkau Tuhan dari awal, pertengahan sehingga akhirnya. Dan biar nama Engkau Tuhan yang ditinggikan, yang diagungkan. Kami bersyukur semua ini Tuhan, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami juga mengalu-alukan bagi mereka yang menonton melalui lewat talian, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Dan mari kita meneruskan mengistiarkan Mazmur 117. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita meneruskan ibadah kita pada hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit serukan nama Yesus. Baik yang mengikuti ibadah online, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenal setiap umat Engkau Tuhan. Engkau mengenal hati kami Tuhan, isi hati kami Yesus. Karena Engkau adalah pencipta kami Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat Engkau Tuhan. Mengenal kami lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Engkau tahu cerita dan isi hati kami. Kami sempurnakan
kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, kami mau mengikuti Engkau Tuhan sampai akhir kehidupan kami, Yesus. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat Engkau Tuhan. Bentuk setiap kami Tuhan. Yesus, terjadilah pada kami sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat kami kembalikan kepada Engkau Yesus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, berilah umat-Mu anugerah untuk melawan pencobaan daripada dunia, kedagingan dan iblis, dan dengan hati dan pikiran yang murni mengikut Engkau, Allah yang tunggal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 hingga 25. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 hingga 25. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan
kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Inilah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 hingga 39. Markus pasal 1 ayat 29 hingga 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitakan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayan mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di hadapan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan berada dalam hadirat Tuhan sekali lagi pada minggu ini. Kami bersyukur karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu akan ditabur di tanah hati kami yang paling subur dan menghasilkan buah yang lebat. Kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Hari ini tajuk khotbah kita, peluang untuk memberitakan Injil, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 13 hingga ayat yang ke-25 yang dibacakan sebentar tadi. Nah, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah Anda terlepas peluang untuk memberitahu atau memperingatkan seseorang tentang suatu perkara yang amat penting? Pernah kita terlepas seperti itu? Saya masih ingat pengalaman pelayanan saya di suatu tempat di pedalaman. Kami dengan beberapa rekan penginjil yang lain pergi melawat ke sebuah kampung, bertemu dengan kota kampung, dan setiap kali kami bertemu dengan kota kampung ini, kami menceritakan Yesus.
kepada ketua kampung ini. Dan setiap kali ketua kampung ini mendengar dan kami minta apa keputusannya, apa kemauannya setelah mendengar tentang Yesus, ketua kampung ini selalu mengatakan, saya pikir dulu. Dan setiap kali kami pergi ke kampung itu, kami mengambil peluang untuk bertemu dengan kota kampung dan menceritakan Yesus kepada orang itu. Tetapi itulah alasannya, saya pikir dulu. Dan suatu masa di tempat ini disebut sebagai kawasan hitam karena banyak case malaria. Saya kena malaria dan saya harus pergi ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Dan semasa menunggu giliran dipanggil, tiba-tiba ada ambulans datang ke klinik dan menggotong seorang yang sangat kritikal keadaannya, kesehatannya. Kemudian saya perhatikan orang itu, seperti saya kenal. Kemudian saya ingat-ingat siapa orang itu. Rupa-rupanya itu ketua kampung yang selalu kami beritakan Injil. Kemudian dia segera dibawa ke bilik rawatan, tetapi lebih kurang 10 menit ya, di bawah 10 menit saya mendapat kabar bahwa ketua kampung ini sudah meninggal dunia. Dalam hati saya rasa kesal karena selama hidupnya ketika kami beritakan Injil, dia selalu memberi alasan, saya pikir dulu. Dalam keadaan seperti itu saya sudah rasa kesal. Bayangkan kalau kami pergi ke kampung itu, kami tidak ceritakan Yesus kepada ketua kampung itu. Saya pikir perasaan kesal itu berubah menjadi perasaan menyesal karena selama hidupnya kami tidak memberitakan Injil. Kalau itu keadaannya, ya. Nah, bayangkan kalau kita ada saudara mara yang belum kenal Tuhan Yesus, kita sebenarnya hari-hari bersama dengan orang itu, kita ada banyak kesempatan tetapi kita oleh banyak sebab kita rasa malu dan sebagainya, tiba-tiba orang yang kita kenal itu meninggal dunia. Pasti timbul penyesalan dalam hati kita. Kenapa selama hidupnya saya tidak menceritakan Yesus? Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus hari ini, peluang yang ada itu jangan kita lepaskan, itu jangan kita sia-siakan. Dalam perjalanan misi Paulus dalam pasal yang ke-13 dan 14, ini misi yang pertama Paulus ketika mereka diutus dari gereja Antioquia yang pertama kali orang percaya itu disebut Kristen. Mereka pergi ke Seleukia, dari Seleukia mereka menyeberang ke pulau Siprus, mereka memberitakan Injil di Salamis, kemudian ke Pafus, dari situ mereka berlayar lagi pergi ke Perga. Dari Perga mereka pergi ke Antioquia. Di Antioquia ada orang-orang di sana, pegawai-pegawai ibadah, memberi peluang kepada rombongan Paulus kalau ada sesuatu yang mereka katakan untuk mendorong jemaah di sana. Tanpa banyak masa yang diambil oleh Paulus, Paulus berdiri dalam ayat 16, maka bangkitlah Paulus. Jadi peluang sudah terbuka, apabila itu diberi, Paulus terus bangkit. Paulus terus berdiri dan dia mulai memberitakan Injil. Jadi kalau kita melihat di sini Paulus, dia tidak mensia-siakan peluang yang ada. Sudah diberi, dia akan memberitakan Injil. Jadi hari ini kita juga mau belajar bagaimana kita tidak mensia-siakan peluang untuk memberitakan Injil. Jadi ada 3 M yang kita akan belajar bersama-sama dalam hal ini. Yang pertama, merebut peluang. Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 13 hingga 16 dikatakan di sini. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafus dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Persidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat,
dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat, menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Jadi mereka pergi ke rumah ibadat di Antioquia, di Pisidia. Pegawai-pegawai menyuruh bertanya kalau ada apa-apa untuk mereka katakan untuk menghibur jemaat di sana, menguatkan jemaat di sana. Tanpa perlu masa yang lama, Paulus berdiri dan mulai memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Paulus dalam setiap kesempatan yang ada, bagi Paulus baik waktunya atau tidak baik waktunya, baik keadaan mengizinkan ataupun keadaan tidak mengizinkan, Paulus memberitakan Injil. Dia tidak pernah melepaskan peluang yang ada. Bahkan keadaan yang tidak mengizinkan, dia masih mencari ruang-ruang, mencari pintu-pintu untuk dia masuk dan memberitakan Injil. Saya teringat pada satu pengkhotbah yang mengatakan begini, ilustrasi dalam khotbahnya, ada seorang hamba Tuhan pergi ke suatu tempat di suatu persekutuan, kemudian hamba Tuhan ini dipersilakan untuk mengongsikan kesaksiannya. Dan hamba Tuhan ini memberitahu, pada hari ini saya tidak dapat menyampaikan kesaksian karena katanya kertas yang mengandung kesaksiannya itu tertinggal di rumah. Jadi tidak ada teks yang dia rujuk atau dia baca semasa menyampaikan kesaksian seperti biasanya. Jadi karena kertas kesaksian itu tertinggal di rumah, dia mengatakan saya tidak dapat menyampaikan kesaksian. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita bercakap tentang kesaksian, itu bukan terletak di atas kertas itu sendiri. Kesaksian itu sudah ada di dalam diri kita, menjadi darah daging kita. Soal kita percaya kepada Tuhan Yesus itu, kita tidak letakkan kesaksian kita itu, kisah kita menerima Tuhan Yesus itu dalam kertas, keping kertas, selai kertas. Tetapi itu ada di dalam hidup kita. Seperti hamba Tuhan ini, dia melepaskan peluang yang ada. Peluang sudah diberikan. Seperti pegawai-pegawai rumah ibadat di sini mengatakan kepada saudara-saudara rombongan Paulus, kalau ada sesuatu untuk menguatkan kami, silakanlah. Jadi jemaat itu mempersilakan hamba Tuhan ini dengan cara yang sama. Kalau ada sesuatu kesaksian yang membangun jemaat ini, silakan. Tetapi sayangnya karena kertas kesaksiannya tertinggal di rumah, jadi dia tidak mampu, dia tidak dapat memberitakan atau menceritakan tentang kesaksiannya. Jadi saudara dan saudari ini kasih dalam Tuhan Yesus, terlepas peluang. Peluang sudah ada, tetapi karena alasan ini dia menolak untuk memberitakan atau mengungsikan kesaksian pribadinya bagaimana dia pengalamannya bersama dengan Tuhan. Saya masa melayani di Papar, ada seorang pastor, karena di Papar kita ada kebaktian Cina, kita juga ada kebaktian bahasa Malaysia. Jadi dia datang sana untuk melayani. Dan dalam satu kesempatan saya membawa dia pergi ke pasar. Dan apabila dia berada di pasar, ini pastor Cina. Dia wanita, seorang perempuan. Saya memperhatikan cara dia dan saya sendiri begitu kagum. Orang pergi pasar, di pasar pun dia boleh menceritakan tentang Yesus. Bahkan di mana-mana tempat sekalipun, pastor ini senang betul dia mengungsikan Yesus kepada orang lain. Kebanyakan kita tidak seperti itu ya. Kalau kita bertemu dengan orang baru, kadang-kadang susah kita mau menceritakan Yesus kepada orang ini. Tapi pastor ini
bertemu dengan siapa-siapa saja, di pasar pun dengan penjual sayur, cerita-cerita pasal sayur terus masuk tentang Yesus. Dia menceritakan Yesus, mengajak dia, memperkenalkan gereja. Ada gereja di sini, bahasa Cina, Anda boleh mengikutinya. Saya begitu kagum. Di mana-mana tempat, tidak peduli keadaan, kesempatan memberitakan Injil itu tidak pernah dilepaskan. Itu digunakan dengan sepenuhnya oleh pastor ini. Sangat kagum saya terhadap pelayanan pastor ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kalau kita menggunakan media yang ada, Telegram kah atau di WhatsApp, kita suka post-post ya dalam status kita tentang kata-kata hikmat dan sebagainya. Kepada orang lain kita senang. Tapi kalau kita mau kongsikan tentang Yesus, itu agak sukar bagi kita. Kenapa hal-hal gosip tentang berita yang belum pasti benar, itu berita palsu, kita lebih mudah ya, belum habis baca kita sudah post kepada orang lain. Tapi tentang Yesus agak sukar. Tentang Yesus kita agak malu-malu untuk mengungsikan itu kepada orang lain. Tetapi hari ini kita belajar dari Paulus. Ada peluang, Paulus ambil peluang untuk menceritakan Yesus. Jadi jangan kita tangguh-tangguh ya, karena orang ini, manusia ini ada waktunya hidup, ada waktunya dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai orang yang kita mau kongsikan Yesus itu sudah lama terbuku dalam hati kita. Kita mau menceritakan Yesus tapi kita malu karena dia ini keluarga saya. Jangan sampai orang itu meninggal dunia lalu timbul penyesalan. Kenapa selama hidupnya saya tidak mengambil kesempatan untuk menceritakan Yesus kepada orang itu. Nah, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Dengar baik-baik. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini Paulus. Kalau dahulu masa namanya Saulus, dia sangat membenci Injil. Tapi setelah dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Injil itu bagi dia sangat penting sekali. Sehingga dia tidak mau melepaskan peluang yang ada untuk memberitakan Injil. Bahkan dia mengatakan di sini komitmennya terhadap pemberitaan Injil. Katanya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Adakah kita seperti Paulus? Ada komitmen yang tinggi untuk memberitakan Injil. Kalau tidak memberitakan Injil, sanggup, celakalah aku, ya seperti begitu. Tapi ini Paulus, dan ini teladan yang baik bagi kita pada hari ini. Kalau ada peluang di mana-mana sahaja atau mungkin keadaannya tidak mengizinkan atau mengizinkan, mencari, merebut peluang yang ada untuk memberitakan Injil. Jangan sampai orang yang kita kenal itu meninggal dunia tanpa mengenal Tuhan. Saya percaya itulah penyesalan seumur hidup kita. Dan M yang kedua yang kita mau belajar hari ini tentang memberitakan Injil. M yang kedua, menceritakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13, 17 hingga 23. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita untuk membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku.
dan ia melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi ketika Paulus bangkit untuk berebut peluang yang sudah diberikan untuk memberitakan Injil, Yesus mengulang sejarah Israel. Mereka berada di Mesir, ditindas di sana, kemudian dibawa keluar menuju ke tanah Kanaan 40 tahun berligar-ligar. Setelah itu mereka masuk melawan 7 bangsa yang tinggal di sana, mengalahkan mereka dan merebut tempat mereka. Kemudian setelah kematian Yosua, ada hakim-hakim atau pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka, sehingga pada akhirnya mereka minta seorang raja. Diberikanlah Saul, tetapi Saul tidak hidup seturut dengan kemauan Tuhan, maka dia disingkirkan, lalu Tuhan melantik Raja Daud. Dan dikatakan melalui keturunan Raja Daud, Tuhan akan membangkitkan juru selamat, yaitu Yesus. Jadi melalui sejarah itu, Paulus menceritakan tentang penggenapan dari nubuatan Allah tentang Mesias yang digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat yang ke-26 hingga 27, itu cerita, saya ringkaskan, itu cerita tentang Yesus yang sudah datang, dia disalibkan, dia mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, tetapi Yesus itu bangkit dan menempatkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Setelah itu Yesus kembali ke surga. Jadi itu tentang Yesus yang mati di salib, kemudian dikubumikan, bangkit, lalu kembali kepada Bapa di surga. Kemudian dalam ayat 38 hingga 39, Paulus menyimpulkan, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi apabila Paulus mengatakan di sini dari dialah itu merujuk kepada Yesus. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Yesus dari sejarah Israel, Tuhan menjanjikan Mesias, dan Mesias itu sebagai penyelamat sudah datang melalui pribadi Yesus, dan Yesus mati di atas kayu salib, tetapi dia juga bangkit, dan di dalam Yesus dikatakan di sini, orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi inilah yang diceritakan oleh Paulus ketika dia diberi peluang, dia bangkit dan memberitakan Injil. Dan apa yang disampaikan itu semuanya tentang pribadi Yesus saja. Yesus yang datang menggenapi janji Tuhan sebagai Mesias atau penyelamat itu. Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa manusia dan menebus manusia daripada dosanya. Yesus itu mati, tetapi Yesus yang bangkit mengatasi kematian, lalu kembali ke surga. Nah ini adalah Injil. Injil itu bercakap tentang Yesus. Jadi saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memberitakan Injil, pastikan bahwa yang kita beritakan itu bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus. Jangan sampai kita menonjolkan diri kita sendiri, tetapi kita tidak menonjolkan Yesus. Karena inti daripada Injil itu sendiri bukan tentang kita, tapi intinya adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apabila kita memberitakan Injil, ya, ceritakan tentang Yesus.
Jangan ceritakan hal-hal yang lain. Jangan ceritakan, saya mau memperkenalkan kamu satu produk kesehatan. Produk ini sangat berkesan. Kalau kamu makan, wajah kamu akan halus. Yang muka yang macam permukaan bulan itu akan menjadi halus sekali. Dan banyak lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau ada peluang memberitakan Injil Tuhan, ceritakan Yesus saja. Bukan hal-hal yang lain. Karena Injil itu intipatinya yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus itu ada berita kesukaan. Itu ada berita keselamatan. Ada pengampunan dosa. Jadi Yesus inilah yang kita mau kongsikan. Yesus inilah yang kita mau tonjolkan. Supaya orang yang mendengar itu tahu bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada jalan keselamatan yang menuju ke surga. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan ceritakan hal-hal yang lain. Jangan ceritakan atau mengagungkan tentang diri kita, penderitaan kita dan sebagainya. Bukan. Fokus kita hanya Yesus saja. Ceritakan Yesus. Ceritakan tentang penyelamatan yang ada dalam Tuhan Yesus. Itu dia punya inti. Itu yang kita mau sampaikan. Bukan hal-hal yang lain. Dan hal yang ketiga, yang ketiga, merendahkan hati. Nah, sangat menarik, Paulus penulis Kisah Para Rasul ini menyelitkan tentang Yohanes. Yang ada dalam kesaksian Paulus dalam ayat 24 dan 25 dikatakan, menjelang kedatangan Yesus, Yohanes telah menyuruh kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes sampai selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Karena pada waktu Yohanes tampil dari padang gurun, memberitakan, bertobatlah kamu karena kerjaan Allah sudah dekat. Orang datang berbondong-bondong dan mereka dibaptis. Dan ada orang mengatakan, oh mungkin inilah Mesias itu. Tetapi Yohanes mengatakan bahwa dia bukan orang itu. Sehingga dia mengatakan kalau orang itu datang membuka kasut dari kakinya pun dia katakan aku tidak layak. Dan kita melihat di sini Yohanes sebagai perintis mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi dia mengatakan bukan tentang dirinya sendiri. Semuanya tentang Yesus. Dia merendahkan. Ini pekerjaan membuka kasut ini dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi bagi dia untuk membuka kasut Tuhan Yesus itu dia rasa sangat tidak layak. Begitu kerendahan hati yang ada dalam diri Yohanes. Kemudian dalam Yohanes pasal 3 ayat 20, ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Iya, Yesus itu semakin besar, aku semakin kecil. Karena pada mulanya Yohanes Pembaptis ada banyak pengikutnya. Dan ada di antara murid-muridnya itu mengikuti Tuhan Yesus. Adakah dia marah? Tidak, dia mengatakan biar Yesus yang semakin besar, aku ini yang semakin kecil. Jadi bagi Yohanes Pembaptis, semuanya tentang Yesus, bukan tentang dirinya. Ini kerendahan hati yang ada dalam diri Yohanes Pembaptis sebagai hamba yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian salah satu contoh lagi kalau kita lihat Lukas pasal 1 ayat 38, Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini waktu malaikat memberitahu bahwa Maria akan mengandung. Dan Maria mengatakan bagaimana itu terjadi, saya belum bersuami. Dan malaikat memberitahu Roh Kudus akan menaungi engkau
Dan anak yang lahir itu disebut kudus. Dan akhirnya Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita yang memberitakan Injil, yang kita mau kongsikan tentang Yesus, itu bukan tentang diri kita sendiri. Kalau kita mengagung-agungkan penderitaan saya dalam kesaksian kita, akhirnya orang mau tunggu-tunggu di mana Yesus dalam penderitaan itu. Tidak ada. Yang menonjol di situ penderitaannya, tetapi tidak ada tentang berita penyelamatan Tuhan Yesus. Jadi memberitakan Injil itu bukan seperti itu. Kalau kita ada sikap seperti itu kita coba mencuri kemuliaan Tuhan. Sedangkan dalam memberitakan Injil itu apabila peluang sudah ada, kita tetap merendahkan hati kita sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan. Memang orang melihat kita, tetapi bukan kita yang kita mau tonjolkan. Kita sedang tonjolkan siapa? Yesus Kristus. Pada tahun 90-an ada satu band, JMB. Ya, semua orang kenal band dari Indonesia. Vokalisnya itu Sidney Muhidi, Giving My Best, JMB. Dan itu sangat populer pada waktu itu. Sehingga ada suatu waktu mereka mengadakan konser di Senayan. Dan begitu ramai orang datang, artis-artis Indonesia yang Kristen pun datang. Karena di akhir konser itu mereka ditanya apa mereka punya pandangan mereka tentang konser itu. Itu artis-artis Kristen Indonesia. Dan pada saya menyaksikan konser itu, dan ini yang dikatakan oleh Sidney Muhidi pada waktu itu. Malam ini bukan tentang JMB, ya, bukan tentang mereka punya grup band, bukan tentang JMB, tetapi semuanya tentang Yesus. Ini kerendahan hati dari seorang yang boleh dikatakan populer pada waktu itu. Tetapi yang ditonjolkan bukan bakat vokalnya, bukan tentang musiknya dan sebagainya, tetapi dengan rendah hati mereka mengatakan, ini bukan JMB, tapi semuanya tentang Yesus. Jadi kita ini hanya alat saja di tangan Tuhan. Kita ini dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita, kita beritakan Injil, rebut peluang yang ada. Jangan kita lepaskan, kita rebut peluang yang ada. Dan apabila seseorang itu mendengar Injil dan menjadi percaya, jangan pula kita rasa bangga. Karena saya pandai berkata-kata, saya pandai memujuk, maka orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak. Memberitakan Injil, kita hanya alat. Kita ceritakan Yesus saja, tetapi yang membuat hati orang itu terbuka untuk menerima Tuhan Yesus itu bukan karena kata-kata kita. Tetapi itu pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan. Jadi kalau orang itu bertobat, orang itu menjadi percaya, memang secara rohani kita banggalah. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu ingat bahwa yang membuatkan orang itu bertobat bukan kita, tetapi karena Roh Kudus Tuhan. Tuhan yang bekerja. Jadi kalau kita menjadi seorang penginjil atau seorang yang menyaksikan Yesus dan ramai orang bertobat, jangan sampai kita pikir, oh karena saya hebat. Tidak. Semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Tuhan yang bekerja, bukan kita. Kita hanya lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Jadi kita ingat bahwa kita ini hanya alat di tangan Tuhan. Kita ini saluran berkat yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kita tetap rendah hati. Kalau 2-3 orang, bahkan 10 orang, 15 orang, beribu-ribu orang seperti penginjil Billy Graham Bell, berjuta-juta orang sudah percaya karena mendengar kesaksiannya, pemberitaan Injilnya. Tetapi saya percaya beliau seorang yang sadar bahwa memberitakan Injil, keberhasilan memberitakan Injil itu bukan karena dia, tetapi pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Jadi kita tetap rendah hati, kalau ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita bersuka cita, tetapi kita tidak menjadikan kita sombong rohani. Lihatlah orang-orang ini, si anu, saya yang buat mereka bertobat. Oh, itu salah, ya, itu salah. Kita mau tetap rendah hati.
Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita belajar hari ini, kalau ada peluang di mana-mana sahaja, mungkin di bus stop, mungkin dalam bus, dalam kereta, mungkin juga di pasar atau di mana-mana sahaja. Kalau ada kesempatan, ceritakan Yesus. Ceritakan Yesus. Dan pastikan kesaksian kamu itu jangan ditinggalkan di rumah. Jangan ditulis di atas keping kertas ya. Tetapi itu ada di dalam hati kita. Jadi di mana-mana pun kita berada, Injil itu ada dalam hidup kita. Kita ceritakan. Tetapi apabila kita menceritakan Yesus, pastikan hanya fokus kepada Yesus saja. Pelayanannya, kehidupannya, kematiannya di atas kayu salib dan sebagainya. Karena dialah Injil yang menyelamatkan itu. Bukan hal-hal yang lain. Dan apabila kita memberitakan Injil dan orang menjadi percaya, bersukacitalah, tapi dalam masa yang sama tetap rendah hati. Karena orang yang bertobat itu bukan karena kita, tapi karena pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi rebutlah peluang, kesempatan yang ada untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih hari ini Tuhan kami belajar daripada Paulus yang tidak melepaskan peluang yang diberikan kepada dia untuk memberitakan Injil. Dan dia fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Fokus bahwa dialah penyelamat yang dijanjikan. Dialah yang mati di atas kayu salib untuk menebus manusia daripada dosanya. Yesus yang mati itu bangkit dan kembali ke surga. Dan di dalam namanya orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa, ada penyelamatan. Sebab itu Tuhan tolong kami supaya kami hanya fokus kepada Yesus. Sebab dia sahajalah satu-satunya yang menyelamatkan. Bukan karena kebijaksanaan kami atau kebolehan kami berkata-kata dengan lancar dan sebagainya. Oleh sebab Tuhan berikan kami hati yang rendah di hadapan Tuhan dengan menyadari bahwa apabila orang bertobat itu adalah pekerjaan Tuhan semata-mata. Kami hanya turut bersukacita apabila orang yang kami saksikan itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus yaitu Tuhan dan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus. Dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari persilakan duduk. Sekarang kita mendengar beberapa pengumuman. Nah, kita ada kelompok memuridan BM, ada lebih kurang 9 ya. 7 kelompok dewasa, 6 muda-mudi, 9 itu pelayanan kanak-kanak. Jadi ada 9 kelompok sel yang ada. Jadi bagi Anda, saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus yang belum ada menganggotai mana-mana kelompok pemuridan, silakan lihat dalam buletin Anda untuk melihat di mana kelompok sel yang Anda berada,
supaya Anda boleh mengikuti ya kelompok pemuridan yang ada ini. Setakat ini kita masih jalankan dalam talian, tetapi Anda boleh menghubungi supaya apabila kita membuka aplikasi Zoom untuk mengadakan kelompok pemuridan, Anda boleh dimasukkan di sana. Jadi saya percaya apabila kita berada bersama-sama dalam kelompok pemuridan, kita akan dilayani, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, dan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga ada model pelayanan praktikal, tetapi ini dijalankan dalam bahasa Inggris. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti model pelayanan praktikal ini, sekurang-kurangnya Anda boleh mengertilah bahasa Inggris supaya apabila disampaikan kita boleh paham dan kita boleh diberkati. Itu akan mulai pada 1 hari bulan 3, ada beberapa minggu, 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Setiap hari Isnin diadakan pada jam 8 hingga jam 10, 2 jam. Itu melalui Zoom. Jadi bagi Anda yang berminat silakan mengikuti. Seterusnya, daftar pemilih. Daftar pemilih terkini boleh dilihat di laman web yang tertera di bawah ataupun di dalam buletin Anda boleh perhatikan www.goodsam.org dan sebagainya. Jadi sekiranya nama Anda tidak ada di dalam sinario itu, sila isi borang pendaftaran yang juga terdapat dalam laman web yang sama. Dan hantar selewat-lewatnya pada 28 yaitu hari esok. Jadi daftar hari ini, ya tomorrow boleh. Hari ini ya, pada hari ini 28 ini hari yang terakhir. Jadi kalau nama Anda sudah didaftarkan, pada tahun ini kita ada pengundian, mengundi ahli PCC yang baru tetapi Anda belum lagi, yaitu akan nama Anda akan Anda layak mengundi pada tahun berikutnya, bukan tahun ini. Hanya mereka yang sudah sudah mendaftar pemilih beberapa tahun yang lalu, Anda akan layak untuk mengundi pada EJM 28 Mac yang akan diadakan pada 28 Mac Ahad jam 2:30 petang. Jadi bagi saudara-saudari kita menggalakkan kalau mengizinkan pada waktu diadakan di gereja atau di tempat ini, kita akan mengikuti EJM ini ya, yang akan 28 kalau mengizinkan dalam secara fisikal. Kalau tidak, kita akan jalankan itu dalam talian. Kita juga ada upacara pembaptisan yang diadakan pada 4 hari bulan April, yaitu bersama dengan Minggu Paskah. Jadi kita menggalakkan saudara-saudari yang mau dibaptis, sila dapatkan borang dan isi borang dengan selengkapnya dan kembalikan kepada pihak gereja. Nah ini ada satu doa, persekutuan doa provinsi. Maksudnya keempat-empat provinsi, Diocese Sabah, Diocese Sarawak, Diocese Semenanjung, dan Diocese Singapura akan bertemu dalam talian Zoom untuk berdoa yang akan diadakan pada berapa ini ya? 3 hari bulan Mac, hari Rabu mulai dari jam 7:30, maafkan saya mata saya sudah kabur, 7:30 hingga jam 9 kan? 9 ya. Jadi untuk ini yang menyertai ini lebih kurang 500 orang saja dan ini provinsi, jadi ya saya berpeluang silakan mengikuti. Kalau dapat berkongsi-kongsi karena sangat ya, secara provinsi ini luas 4 diocese bergabung bersama-sama. Tapi kalau ada peluang ini sila mengikutinya, jangan lepaskan peluang yang ada.
Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk bertenang. Kita akan berdoa syafaat. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Mari kita berdoa khususnya untuk kesyukuran. Kita juga berdoa untuk gereja, diosis, dan juga negara. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan, kami mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Dialah penolong dan perisai kita. Bapa dalam surga, kami mau berdoa khususnya untuk gereja-Mu. Kami berdoa untuk pelindungan semasa kebaktian yang diadakan di lokasi yang berkuat kuasa pada 7 Mac ini. Tuhan, kami berdoa perlindungan yang datang daripada Engkau Tuhan, agar setiap jemaat yang mengikuti kebaktian ya Tuhan akan dilindungi oleh Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua pelayanan bahasa Malaysia, bahasa Cina, dan bahasa Inggris ya Tuhan, agar dapat bertemu secara fisikal semasa tempo PKPB ini Tuhan. Kami berdoa agar melalui pertemuan ini Tuhan kami disegarkan kembali, kami juga dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa khususnya untuk hari doa wanita pada 6 Mac di Dewan Good Samaritan. Kami berdoa Tuhan agar kehadiran yang menggalakkannya Tuhan. Kami percaya bahwa akan ada ramai wanita-wanita yang akan dibangkitkan untuk berdoa dan menghadiri untuk hari doa wanita ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk diosis kami. Kami berdoa untuk persekutuan doa Provinsi Asia Tenggara pada 3 Mac bermula pada pukul 7.30 malam yang dioskan oleh Archbishop kami ya Tuhan. Kami berdoa agar melalui persekutuan doa Provinsi Asia ini Tuhan, setiap kami ya Tuhan disegarkan, dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya akan ada ramai jemaat Tuhan yang akan turut serta. Engkau juga akan terus memberi hikmat, kebijaksanaan khususnya untuk Archbishop kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami. Kami berdoa agar program vaksin dapat disampaikan, diberikan kepada golongan sasar dengan sewajarnya ya Tuhan. Kami berdoa agar penurunan bilangan case positif pandemik ya Tuhan secara berterusan. Kami juga berdoa agar Kementerian Pelajaran merancang dasar jangka panjang yang tepat dan berkesan untuk meningkatkan kualiti pendidikan, terutama di Sabah dengan kelas dalam talian. Kami berdoa agar melalui pelajar-pelajar ini Tuhan, kami percaya walaupun melalui online, tapi kami percaya bahwa mereka juga dapat belajar ya Tuhan dengan lebih tekun lagi. Kami juga berdoa khususnya untuk para pelajar yang menghadapi peperiksaan SPM agar semua dapat menduduki tanpa sebarang kesulitan ataupun alangan. Kami berdoa agar setiap pelajar disiapkan ya Tuhan, agar mereka dapat menjawab setiap soalan peperiksaan SPM yang akan diduduki nanti. Kami serahkan setiap doa kami Tuhan ke dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita berlutut atau duduk untuk pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi perantaran kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan keselaan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri.
Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Saudara dan saudari dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Jadi letakkan di sini dan ya, salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk atau berlutut. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang telah menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami. Sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagia dalam tubuh dan darah-Nya yang mulia itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengistiarkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mempunyai orang-orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pergilah dengan damai sejahtera
dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin.